dalam seluruh anggota DPR Provinsi menyatakan bahwa kita membutuhkan GP Ansor Pusat ini juga Dinda. Kita kasih beliau saja kasih bagian itu buat meleret itu. Yang disoroti itu ya tentunya teman-teman ya, monyetnya itu. Tapi kalau kita mau mendengar lebih lanjut, harusnya yang disoroti juga apakah syarat-syarat menjadi pahlawan nasional dengan landasan konstitusi yang ada, apakah Guru Tua memenuhi, sebenarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Jaga 7. Buntut dari pernyataan Gus Fuad Pleret ya, yang menanyakan apakah syarat-syarat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu memenuhi untuk kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dan mungkin ada embel-embel lain ya yang diduga menjadi sebuah penghinaan terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebenarnya teman-teman dalam hal ini ya, kalau memang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dengan berbagai referensi dan bukti-bukti karena kejasaan beliau ya di daerah tersebut mencukupi untuk menjadikan sebagai pahlawan nasional, sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika kurang memadai syarat-syarat untuk menjadi pahlawan nasional, semacam ya ada konstitusi yang mengatakan bahwa kalau bukan asli pribumi ya kurang pas untuk kemudian dijadikan sebagai pahlawan nasional, itu di dalam konstitusi. Dan sedangkan polemik dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu dia diurus kewarganegaraannya setelah meninggal dunia, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jadi jangan sembarangan kemudian mengangkat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan nasional. Tapi kalau memang syarat-syaratnya memadai, syarat-syaratnya terpenuhi, ya tidak masalah. Karena beberapa referensi ya, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini memang banyak jasa-jasanya di beberapa tempat, terutama di Palu ya. Dengan para alumni yang sangat banyak ya, di mana alumni itu muncul ketika polemik pernyataan daripada Gus Fuad Pleret tersebut. Ini saya akan sajikan sebuah berita ya terkini bahwa buntut dari pernyataan Gus Fuad Pleret itu menuai kontroversi dan juga memunculkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk muhibbin dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Teman-teman, ini ada sebuah berita dalam rangka aksi bela Guru Tua. Ribuan simpatisan memadati kantor Gubernur Sulawesi Tengah ya. Tentunya ini adalah para muhibbin dari ya, sosok Habib yang sering dikenal dengan Guru Tua, teman-teman. Kita simak dulu ya ini. Kami datang dari Provinsi Gorontalo, kami datang dari Kalimantan, kami datang dari Ternate. Ini memberikan pesan cinta bahwa kami cinta kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ini yang diletakkan oleh beliau sekali lagi. Seluruh akal-akal yang sudah berada di balik pencegahan pemerintahan saat ini berkata jika kalian tidak bersuara. Hari ini saya pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi menyatakan bahwa kita membutuhkan pernyataan dari Gus Fuad. Sekali lagi, meminta kepada Kapolri, Kapolda untuk segera menanyakan dan memperoleh hukum. Iya teman-teman ya, ini terlihat sekelompok orang ya ini ribuan lah ya, itu kemudian memadati kantor Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka menuntut pernyataan dari Gus Fuad Pleret yang mengatakan bahwa Habib Salim Al-Jufri adalah monyet. Hari ini atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi menyatakan bahwa kita membutuhkan pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi meminta kepada Kapolri, Kapolda untuk menanyakan dan memperoleh hukum. Ya, jadi ini desakan kepada kepolisian di beberapa daerah di Indonesia
ini untuk kemudian menangkap Gus Fuad Pleret karena pernyataannya. Ya mungkin ya, pasal yang digunakan atau pasal yang diterapkan mungkin pasal ujaran kebencian atau penghinaan. Tapi teman-teman ya, kalau kita lihat dari pernyataan Gus Fuad Pleret sebenarnya menanyakan sebenarnya apakah relevan, apakah syarat-syaratnya mencukupi untuk kemudian Habib Salim Al-Jufri itu diangkat menjadi pahlawan nasional. Begitu teman-teman ya. Ya kita akan saksikan video yang lainnya ya, masih terkait dengan polemik-polemik buntut dari pernyataan Gus Fuad Pleret. Begini dulu Adinda, supaya Fuad Pleret bisa tahu bahwa Al-Khairat ini bukan cuma di Palu. Ya ini Gubernur Sulawesi Tengah teman-teman ya. Ada di Indonesia bagian timur. Yang saya hormati juga Ketua Umum GP Ansor Pusat. Ini dulu Adinda. Kita kasih beliau saja kasih bagian itu Fuad Pleret itu. Bila cinta sudah berkarat, tanjung dan gunung akan kudaki. Jikalau marah guru tua yang keramat, binasalah sudah para pendengki. Ya, ini puisi yang disampaikan dari Gubernur Sulawesi Tengah ya dalam rangka haul sekaligus menanggapi daripada polemik yang sedang panas, yaitu pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Yang disoroti itu ya tentunya teman-teman ya monyetnya itu, tapi kalau kita mau mendengar lebih lanjut harusnya yang disoroti juga apakah syarat-syarat menjadi pahlawan nasional dengan landasan konstitusi yang ada, apakah guru tua memenuhi sebenarnya itu ya. Tapi ini ya, ini mereka melakukan haul ya, guru tua 2025. Di situ dihadiri oleh Gubernur tadi Sulawesi Tengah, pejabat MPR, menteri ya, dan Ketua Umum Ansor serta jajaran para ulama yang hadir teman-teman. Kita tengok video yang lainnya. Bahkan Gus Miftah juga hadir teman-teman ya di haul guru tua. Ya, ini terlihat Gus Miftah hadir teman-teman di hall guru tua ke-57. Apa itu berupa relasi sosial. Ya, mungkin itu teman-teman ya kabar terkini terkait polemik ya, buntut dari yang katanya penghinaan Gus Fuad Pleret terhadap Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Khairat. Ya apapun itu dalam rangka menyampaikan sebuah kebenaran ya, seharusnya memang perlu menggunakan etika yang baik, menggunakan sebuah sopan santun yang baik supaya nanti timbulnya tidak kebencian dalam misalkan Gus Fuad Pleret dalam rangka meluruskan sebuah sejarah yang dibelokkan oleh para habaib ya, itu menggunakan penghinaan sebenarnya ya tidak boleh ya teman-teman ya, karena dalam Al-Qur'an pun bahwa ketika kita membenci sebuah suatu kaum, ketika kita membenci suatu kaum, jangan sampai kebencian kita itu berlaku tidak adil kepada kaum tersebut. Ya artinya kita menjaga ucapan, jangan sampai kita dalam rangka ya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar juga menggunakan kemungkaran. Nah ini yang kemudian kita harus waspadai dalam rangka meluruskan sejarah, misalkan dalam rangka menanyakan kepada pemerintah syarat-syarat terkait Habib Idrus itu menjadi pahlawan nasional. Ya, jangan kemudian kita embel-embeli dengan sebuah penghinaan, sebuah cacian. Ya, ini sama saja melawan kemungkaran dengan kemungkaran, itu tidak dibetulkan. Ya janganlah kita menghina dengan kata-kata yang monyet dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam rangka meluruskan sejarah ya apapun perlu digunakan, upaya segala apapun perlu digunakan. Ketika mungkin sejarah bangsa Indonesia dibolokkan,
ya kita wajib bersuara. Ya. Ketika sejarah agama dibelokkan, ya kita juga wajib bersuara. Tapi kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang bil hikmah, ya. Pendekatan-pendekatan yang tidak menjerumus kepada kebencian dan memunculkan ketidakadilan kepada suatu kaum, walaupun kita benci. Kan seperti itu. Ya, mungkin itu teman-teman dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.